Selamat datang kembali di sesi eksplorasi sumber kita. Hari ini, kita bakal fokus ke satu ide besar dari buku klasik nih, Competitive Advantage karya Michael Porter. Spesifiknya bab 4, soal diferensiasi. Yup, diferensiasi. Sumber kita ya, intisari dari bab kunci ini. Misi kita. Yang benar gimana sih caranya perusahaan bisa benar-benar menonjol. Bukan cuma beda ya, tapi unik dalam hal yang bernilai gitu di mata pembeli. Anda pernah mikir nggak, kok Caterpillar bisa kuat banget? Atau gimana merek kosmetik itu ngebangun citranya? Nah, bab ini kayaknya punya jawabannya. Yuk kita gali bareng? Benar sekali. Diferensiasi itu kan salah satu dari dua fondasi keunggulan kompetitif kata Porter, selain biaya tentunya. Dan penting nih, diferensiasi itu nggak melulu soal produk fisik yang lebih wah gitu. Oh ya. Iya, keunikan tuh bisa muncul dari mana aja sebetulnya, di sepanjang aktivitas perusahaan. Oke. Kita sering dengar lah ya, kata diferensiasi. Tapi kalau menurut Porter nih, apa sih intinya yang bikin dia jadi keunggulan kompetitif beneran? Bukan cuma sekedar tampil beda aja gitu. Intinya, gimana ya? Intinya itu kemampuan perusahaan jadi unik di industrinya. Tapi uniknya itu dalam dimensi-dimensi yang dihargai secara luas oleh pembeli. Jadi kuncinya di situ, dihargai pembeli. Ah, jadi bukan asal unik ya? Bukan. Harus unik dalam hal yang penting buat pasar. Perusahaan tuh secara sadar mulih satu atau lebih atribut ini, terus ya memposisikan diri secara khas buat memenuhinya. Nah, ganjarannya yaitu bisa pasang harga premium. Kayak contoh yang sering disebut tadi ya. Caterpillar itu kan unggul bukan cuma traktornya kuat, tapi juga ada layanan purna jualnya. Suku cadang ada di mana-mana, jaringan dealernya kuat. Betul. Sementara kalau kosmetik mungkin mainnya di citra, di penempatan produk yang eksklusif di toko tertentu gitu. Tapi bukannya keunikan yang basisnya citra gitu rasanya lebih gampang goyah ya dibanding keunggulan layanan nyata kayak Caterpillar tadi? Nah, itu pertanyaan bagus tuh. Tentu aja keberlanjutan tiap sumber keunikan itu beda-beda. Nanti kita bahas juga. Tapi intinya, dua-duanya itu bentuk diferensiasi yang sah kok. Porter nekenin banget kalau keunikan itu bisa dari produknya, bisa dari cara ngirimnya, cara pemasarannya, Macem-macem ya. atau ya kombinasi berbagai aktivitas dalam apa yang dia sebut rantai nilai atau value chain. Itu loh, seluruh rangkaian aktivitas perusahaan buat nyiptain nilai. Rantai nilai value chain. Ini kerangka penting ya kayaknya. Terus, dari mana aja sumber-sumber keunikan ini bisa muncul di rantai nilai itu? Apa aja sih penggerak keunikan atau uniqueness drivers yang disorot di bab 4? Oke, jadi Porter itu ngidentifikasi beberapa penggerak utama. Yang pertama, pilihan kebijakan atau policy choices. Ini keputusan sadar perusahaan, misalnya milih buat ngasih layanan pelanggan yang oke banget, atau ngembangin fitur produk yang spesifik banget, atau mungkin rekrut dan latih karyawan yang skillnya unik. Jadi emang sengaja dipilih gitu ya? Betul. Kedua, keterkaitan atau linkages. Nah ini nih yang seringkali jadi sumber keunikan yang kuat tapi agak tersembunyi. Oh ya? Gimana tuh? Ini soal gimana aktivitas-aktivitas di dalam perusahaan itu nyambung dan terkoordinasi. Contohnya nih, koordinasi yang erat antara tim R&D, produksi, sama pemasaran. Itu bisa bikin produk lebih pas sama kebutuhan pasar dan lebih cepat juga launchingnya. Oke. Keterkaitan ini juga bisa melibatkan pihak luar loh. Misalnya hubungan strategis sama pemasok buat inovasi bareng atau kolaborasi erat sama saluran distribusi buat mastiin pengalaman pelanggan yang konsisten. Ah, jadi ini kayak ramuan rahasia gitu ya? Bukan cuma soal satu bagiannya aja yang hebat. Tapi gimana semua gigi roda di dalam perusahaan, bahkan sama mitra luar kayak pemasok, itu muternya bareng secara unik. Itu kali ya yang paling susah ditiru pesaing. Tepat sekali, itu dia. Koordinasi lintas fungsi atau lintas organisasi kayak gini, nyiptain keunikan sistemik yang susah banget direplikasi. Penggerak ketiga itu waktu atau timing. Timing. Iya, timing. Jadi yang pertama masuk pasar, first mover gitu, nguasain teknologi atau bangun citra merek, kayak Gerber di makanan bayi itu, bisa nyiptain keunggulan yang tahan lama. Tapi, jadi yang belakangan atau late mover pun bisa unik juga loh. Misalnya dengan manfaatin teknologi generasi terbaru atau belajar dari kesalahan pendahulunya. Menarik. Jadi, waktu masuk pasar itu bisa jadi strategi diferensiasi ya? Betul banget. Terus ada faktor lain kayak lokasi yang strategis, pembelajaran organisasi yang cepat dan unik, tingkat integrasi vertikal, skala ekonomi tertentu yang memungkinkan aktivitas unik, bahkan faktor institusional kayak hubungan baik sama pemerintah atau paham banget soal regulasi. Semuanya bisa nyumbang ke diferensiasi. Tapi, jadi unik ini pasti ada ongkosnya kan ya?
Nggak mungkin lah nawarin layanan super premium atau fitur canggih tanpa biaya tambahan. Gimana Porter ngelihat hubungan antara diferensiasi sama biaya? Nah, ini poin krusial banget. Jadi unik itu hampir selalu ada biayanya. Cost of differentiation ini nyata. Pasti ya. Milih penggerak keunikan tertentu itu bisa ngaruh ke biaya. Contohnya tadi, Smith International. Dia nyimpan banyak banget inventaris suku cadang dekat lokasi pengeboran minyak. Itu kan diferensiasi layanan yang bagus banget, tapi jelas bikin biaya nyimpan inventarisnya naik. Iya juga ya. Jadi perusahaan mesti secara sadar ngitung harga premium yang bisa kita pasang atau pangsa pasar tambahan yang kita dapat dari keunikan ini bisa nutupin nggak biaya ekstra buat nyapainnya. Ini trade-off yang kudu dikelola. Jadi kudu seimbang ya. Tapi apa selalu gitu? Apa selalu ada trade-off antara biaya sama diferensiasi? Selalu harus milih salah satu gitu? Nah, nggak selalu. Dan disinilah keterkaitan atau linkages tadi jadi penting lagi. Kadang-kadang nih, investasi di satu aktivitas buat ningkatin diferensiasi, malah bisa nurunin biaya di aktivitas lain. Oh bisa gitu ya? Contohnya gimana? Contoh klasik nih, ningkatin kualitas inspeksi bahan baku dari pemasok. Itu kan investasi diferensiasi ya, biar produk lebih andal, tapi dampaknya bisa mengurangi biaya perbaikan produk cacat atau klaim garansi nanti. Iya masuk akal. Nah, ini salah satu dasar argumen kualitas itu gratis. Maksudnya, investasi awal di kualitas bisa ngirit biaya total dalam jangka panjang sambil ningkatin nilai buat pembeli. Nyari keterkaitan kayak gini itu kunci buat dapat diferensiasi yang efisien. Oke. Jadi diferensiasi itu harus nyiptain nilai yang dihargain pembeli dan biayanya juga harus dikelola. Sekarang gimana caranya kita tahu apa yang benar-benar bernilai buat pembeli? Gimana diferensiasi ini nyambungnya sama apa yang dibutuhin pembeli? Porter ngejawab ini pakai konsep rantai nilai pembeli atau buyer's value chain. Ini penting banget karena fokusnya jadi geser. Bukan lagi produk kita bisa apa, tapi gimana produk kita ngubah cara kerja pembeli biar mereka lebih untung atau lebih efisien. Maksudnya gimana tuh ngubah cara kerja pembeli? Jadi gini, setiap pembeli, entah itu perusahaan, B2B, atau konsumen akhir, B2C, kan punya rangkaian aktivitasnya sendiri tuh. Yeah. Nah, diferensiasi itu nyiptain nilai dengan cara memengaruhi rantai nilai pembeli itu secara positif. Oh, oke. Contoh konkretnya gimana? Ada dua cara utama. Pertama, nurunin biaya pembeli. Ini bisa macam-macam. Ngurangin biaya langsung mereka, kayak biaya bahan baku, ongkir, biaya operasional, energi, tenaga kerja, perawatan, atau biaya instalasi. Bisa juga ngurangin biaya nggak langsung atau biaya tersembunyi. Misalnya produknya lebih andal, jadi ngurangin downtime atau biaya perbaikan tak terduga. Atau komponen dari kita lebih ringan, jadi ngurangin biaya transportasi produk akhir mereka. Oke, itu nurunin biaya. Yang kedua? Kedua, ningkatin kinerja pembeli. Produk atau layanan kita ngebantu pembeli ngasilin output yang lebih bagus, lebih cepat atau lebih memuaskan buat pelanggan mereka. Oh, jadi dampaknya ke pelanggan si pembeli lagi ya? Bisa jadi, misalnya mesin produksi kita ningkatin kualitas produk akhir si pembeli. Atau bahan baku dari kita memungkinkan pembeli bikin produk dengan fitur baru. Contoh di buku tuh, Kodak fokus ke kemudahan bikin salinan berjilid, bukan cuma soal kecepatan mesinnya. Ini nurunin total cost dokumen buat pembeli. Atau Bekins, jasa pindahan, dia ngasih jaminan tanggal dan harga tetap. Itu kan ngurangin biaya dan rasa was-was pembeli. Jadi kuncinya itu ngerti dampak produk kita ke seluruh operasi atau kehidupan pembeli ya, bukan cuma fitur produknya doang. Persis, perlu pemahaman mendalam banget soal gimana pembeli beroperasi atau make product. Tapi ada satu lapisan lagi nih. Apa tuh? Nilai ini harus dirasain sama pembeli. Perceived value, gitu. Nggak cukup nilainya cuma ada. Pembeli harus tahu dan percaya nilai itu ada biar mau bayar lebih. Nah, disinilah peran sinyal nilai atau signaling value jadi penting. Sinyal nilai? Wah, ini masuk ke gimana pembeli ngambil keputusan dong ya? Apa kata Porter soal kriteria yang dipakai pembeli? Nah, di bab 4 itu, kriteria pembelian pembeli dibagi jadi 2 kategori gede. Pertama, kriteria penggunaan atau use criteria. Ini nyangkut gimana produk atau layanan secara aktual ngaruh ke rantai nilai pembeli, nurunin biaya, atau ningkatin kinerja mereka. Yang tadi itu ya, link kriteria. Ini tuh petunjuk atau proksi yang dipakai pembeli buat percaya kalau nilai penggunaan itu ada. Terutama kalau nilai sebenarnya susah dievaluasi sebelum beli. Contohnya apa tuh, sinyal? Contohnya,
Ya reputasi merek yang kuat, iklan yang meyakinkan, penampilan profesional tenaga penjualnya, kemasan yang menarik, daftar klien yang udah pakai produk kita, atau bahkan megahnya kantor pusat. Sinyal ini ngebangun persepsi dan kepercayaan. Jadi, kriteria penggunaan itu soal apa? Nilainya secara real? Kriteria sinyal soal gimana pembeli yakin nilai itu ada? Keduanya harus sejalan gitu ya? Idealnya sih gitu, punya produk hebat, kriteria bagus, tapi gagal ngomonginnya, sinyal kriteria lemah, ya masalah. Sebaliknya, janji manis lewat sinyal kuat, tapi produknya zonk yang nggak bakal tahan lama juga. Bener juga. Penting juga buat ngerti siapa pembeli sebenarnya. Di perusahaan nih, pengambil keputusan, misalnya manajer pembelian, mungkin kriterianya beda sama pengguna akhir, misalnya teknisi di lapangan atau bagian keuangan. Manajer pembelian mungkin lebih peduli sama sinyal keamanan atau reputasi pemasok buat ngindarin risiko pribadi dia, kayak contoh IBM yang sering disebut itu. Ah, iya. Biar aman gitu ya pilihannya. Betul. Dan satu catatan penting nih soal kriteria penggunaan. Usahain buat ngidentifikasinya secara spesifik dan kalau bisa terukur. Jangan cuma bilang kualitas tinggi, tapi definisiin. Metriknya apa? Tingkat cacat per sejuta, waktu respon layanan. Oh, biar jelas gitu ya? Iya, dengan kuantifikasi Anda bisa ngelacak kinerja, bandingin sama pesaing, dan ngebuktiin klaim nilai Anda. Oke, ini kerangkanya komprehensif banget ya. Dari ngerti sumber keunikan, biayanya, nilai buat pembeli, sampai kriteria pembeliannya. Terus gimana caranya perusahaan ngerangkai semua ini jadi strategi diferensiasi yang efektif? Langkah praktisnya apa nih yang disaranin di bab 4? Porter nyaranin pendekatan yang sistematis. Pertama, benar-benar identifikasi siapa pembeli Anda pengambil keputusan, pengguna, pembayar, dan pahami kriteria pembelian mereka, baik penggunaan maupun sinyal. Ini fondasinya. Wajib itu ya? Wajib. Kedua, petakan rantai nilai Anda sendiri, identifikasi aktivitas mana aja yang paling ngaruh ke kriteria pembelian target Anda tadi. Fokusin upaya diferensiasi di situ. Oke, jadi langkah 1, 2 ini soal diagnosa ya. Kenali pembeli dan lihat mesin internal kita. Baru abis itu kita masuk ke aksi uniknya. Tepat sekali. Langkah berikutnya adalah merancang keunikan itu. Cari cara-cara inovatif buat memenuhi kriteria penggunaan pembeli. Misalnya, desain produk yang bikin gampang dipakai atau kasih pelatihan. Sekaligus, cari cara unik buat ngasih sinyal nilai yang efektif. Misalnya, ubah strategi iklan, perkuat citra merek, pakai testimoni pelanggan. Jadi aksi di dua sisi itu ya, substansi dan sinyalnya. Betul. Terus langkah selanjutnya yang seringkali potensial banget. Temukan kriteria pembelian yang belum disadari oleh pembeli atau diabaikan sama pesaing. Terutama yang nyangkut dampak nggak langsung ke rantai nilai pembeli. Maksudnya gimana tuh yang belum disadari? Kayak Stuffers yang ngeliat peluang di makanan beku kualitas restoran, waktu orang lain belum kepikiran. Atau P&G yang sadar lotion bisa dipakai sepanjang tahun, bukan cuma pas musim dingin aja. Ini seringkali malah nyiptain pasar baru. Wah, iya juga ya. Terus perusahaan juga perlu proaktif ngerespon perubahan-perubahan kebutuhan pembeli, teknologi baru, atau dinamika persaingan. Dan yang paling transformatif nih, pertimbangkan buat rekonfigurasi rantai nilai secara fundamental. Rekonfigurasi fundamental. Kayak gimana tuh ya? Ya, bikin model bisnis yang benar-benar baru, kayak Federal Express dengan sistem hub and spoke udaranya, atau Hennes Legs yang ngedobrak distribusi stocking wanita lewat supermarket pakai kemasan dan display unik. Itu kan mengubah cara mainnya banget. Wah, oke. Nah, setelah susah payah nih ngebangun keunikan ini, gimana caranya biar nggak gampang ditiru atau jadi basi gitu dalam waktu singkat? Apa kata Porter soal mempertahankan keunggulan diferensiasi ini? Keberlanjutan atau sustainability. Itu kuncinya. Ada beberapa faktor yang nentuin. Pertama, ya sumber keunikannya sendiri. Reputasi merek atau hubungan pelanggan yang kuat, itu biasanya lebih awet daripada sekedar fitur produk baru. Masuk akal. Kedua, hambatan buat peniru. Iya. Ada nggak switching cost buat pembeli kalau mau pindah? Skala operasi kita susah dikejar nggak? Ada paten nggak? Gitu-gitu. Oke, terus? Ketiga, apakah kita punya keunggulan biaya dalam melakukan aktivitas diferensiasi itu? Kalau biaya kita buat jadi unik lebih rendah dari pesaing, ya posisi kita makin kuat. Dan yang terpenting, kayak yang kita singgung tadi, apakah diferensiasi kita berasal dari banyak sumber yang saling terkait di sepanjang rantai nilai? Maksudnya keunikan yang bukan cuma dari satu hal aja gitu?
Betul banget. Diferensiasi yang paling kokoh dan susah ditiru itu biasanya datang dari kombinasi berbagai aktivitas yang terkoordinasi secara unik, R&D, pengadaan, produksi, pemasaran, layanan, semuanya kerja bareng, nyiptain keunikan itu. Wah, jadi kayak orkestra gitu ya. Nah, bisa dibilang gitu. Pesaing mungkin bisa niru satu atau dua elemen, tapi niru keseluruhan sistem yang udah terintegrasi itu jauh lebih susah. Itulah benteng pertahanan diferensiasi yang paling kuat. Ini benar-benar ngebuka mata sih. Jadi, kalau kita rangkum dari bab 4 Porter ini ya, diferensiasi sejati itu bukan cuma soal polesan luar atau satu fitur keren doang. Jauh lebih dalam dari itu. Ini soal ngerancang seluruh cara kerja perusahaan, tiap mata rantai aktivitasnya, secara unik buat ngasilin sesuatu yang bernilai signifikan buat pembeli. Baik nilai realnya, use criteria, maupun nilai yang dipersepsikan, signaling criteria. Dan kuncinya ada di pemahaman mendalam soal pembeli dan rantai nilai mereka. Dan krusial buat diingat, keunikan ini kudu dikelola biayanya biar tetap untung. Serta dibangun sedemikian rupa idealnya dari banyak sumber yang terkoordinasi, biar susah ditiru dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Diferensiasi tanpa keberlanjutan ya cuma ngasih keunggulan sesaat aja. Menarik banget. Nah, ini dia satu pemikiran buat Anda renungkan nih setelah pembahasan kita. Coba diamati di sekitar Anda, di industri Anda, atau bahkan dalam interaksi sehari-hari aja. Ada nggak sih kebutuhan atau kriteria nilai, entah dari pelanggan, klien, atau kolega, yang selama ini mungkin keabaikan, dianggap remeh, atau belum dikenali potensinya sama siapapun? Seringkali peluang diferensiasi paling menarik justru nyempil di area yang belum banyak dijelajahi tuh. Peluang unik apa ya yang mungkin lagi nunggu buat ditemuin di sana? Pertanyaan bagus buat direnungkan. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi kita kali ini mengenai strategi diferensiasi dari bab 4 buku Michael Porter. Sampai jumpa di penjelajahan sumber berikutnya.